أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak Ibu jemaah sekalian, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan akan ada suatu peristiwa yang diceritakan dalam Al-Quran. Betulnya Allah Ta'ala melepaskan diri rupatawi sebagai khalifatan fil ardh. Maka Allah Ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi waktu Allah Ta'ala yang panjang rupatau lebukni yedino yirukum Allah Ta'ala naumumkan lauri mereka. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka Allah Ta'ala elokak pancaji rupatau elokak pancaji khalifah terlebuk na yelino. Yerupong Allah Ta'ala sebenarnya bisa saja Allah langsung menciptakan manusia, tapi Yerupong Allah Ta'ala suka berdialog. Jadi itu Allah Ta'ala nampuni berdialog. Di dalam Al-Quran banyak diceritakan dialog Allah entah dengan malaikat, entah dengan nabi, bahkan Allah berdialog dengan janin. Agak besar gini kalau janin. Kagak bisa itu. Ayo, bagi palsu. Janin, apa bahasa Bugis itu janin? Ya, di bawah taruh pokoknya janin. Janin dalam kandungan ibunya. Jadi Allah itu berdialog. Itu pun adalah suka berdialog. Agak semata kepada janin, alastu bi rabbikum. Tanya dia pun qalu bala syahidna. Janin itu menjawab, bala, iya betul, syahidna, kami bersaksi. Minarul iterlah sahada dalam petang. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jadi Allah itu senang berdialog. Sebagaimana Nabi Ibrahim ketika hendak menyembelih anaknya, waktu Nabi Ibrahim yang menagiri anaknya, agana Nabi Ibrahim nopi anaknya, musyawari si bawana, ya bunayya, inni ara fil manam anni adbahuka, fanzur mada tara. Anakku, majapku wita lalatimro, majapku ugere ku anak, fanzur mada tara. Coba lihat, perhatikan kalimatnya Nabi Ibrahim, fanzur mada tara. Maka agakan kamu anak, bagaimana pendapatmu anak? Apa maknanya?
Yaitu Nabi Ibrahim mendahulukan musyawarah. Ini pentingnya musyawarah, Pak. Yaitu Nabi Ibrahim kasih teman-teman doang dijajah tak pernah membawa dengan ayat dan kiri kok. Selesai kan? Tapi dia beri tangan anak-anak. Fantur mada tara mada tangan mana. Jadi itu kok kiri dijajah maka guru kita Nabi Ibrahim elo tangan agar anak-anak ya abadi if'al ma tu'maru satajidni insyaallah min as-sabirin. Tapi ni agar perintah pengatana insyaallah mati pitaita tak saya anak sabar. Ini Pak yuk bikin dia bota jero anak tayo biena yo kuita produktif ro anak bugiri kira-kira na asa anak tahu maka nenek kuna aku macocok. Nabi Ibrahim deh, Nabi Ismail tidak. Jadi itu pentingnya musyawarah Pak ya. Ang katupapasan na Nabi Adam, lauri anak apuna, aga nasa Nabi Adam, o anak apuku, agya ingilong mujama si betang hariko, nasabak iya itu nasabari iya, wasu pole risuruga nasabar, dek wa betang lauri sahabatku nyari itu malaikat. Ketika Nabi Adam digoda oleh iblis untuk mendekati buah yang dilarang oleh Allah, maka Nabi Adam dekwa petang dekku musyawarah. Saya tidak bermusyawarah. Jadi ini pentingnya musyawarah Pak. Akhirnya dimiro hijab si petang mani ya kok angka ada sana boleh makan. Nah maka kita yang akan bertanggung jawab secara bersama. Nah kembali tadi dialog antara Allah dengan para malaikat. Untungnya makna pengatala elok kak pancadi terupa tahu terlihat ini. Jadi Allah itu mengajak dialog dengan para malaikat. Nah, malaikat menawarkan pendapatnya, namanya dialog. Malaikat menawarkan pendapatnya. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Tiga pancadi rupa tahu ia angkai si mata wayasbihu dima ataj'alu fiha may yufsidu fiha yang berbuat kerusakan wayasbihu dima si bawa si pancur darah. Jadi sampai kalimat itu kan pendapat malaikat. Sampai kalimat itu sebetulnya tidak ada masalah. Tidak ada masalah, namanya pendapat. Cuman ini kalimat selanjutnya itu wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Inilah yang membuat sebetulnya Allah itu seolah-olah marah. Nah, sahabatnya mereka wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami ya Allah senantiasa bertasbih dan mensucikan Engkau. Berarti seolah-olah malaikat itu mengandalkan dirinya, menepuk dadanya. Ini cecep penguatan, tapi ya tuannya malaikat. Pada waktu ini berkata, kelima ini pertama orang, wah itu jangan menepuk dada, jangan mengandalkan amal ibadah. Mereka ini semua aku, mereka ini waktu aku. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tapi ini penguatan. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Wisani anu pada dia wisani. Aku lebih tahu apa yang kalian tidak ketahui. Disitulah malaikat itu menyesal. Lalu kemudian malaikat itu turun dari arasy dan jadi dari arasy turun dari malaikat lalu turun di Baitul Ma'mur. Ketika di Baitul Ma'mur disitulah para malaikat bertawaf. Tawaf malaikat di Baitul Ma'mur. Nabi Adam alaihissalam ketika di dalam surga maka dia mengatakan ya Adam Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haythu syi'tuma. Makan dan minumlah apa-apa yang ada dalam surga. Sini kita pujian ke mana nih? Sini bawa anak-anak la taqrabu hadhihi syajarah. Jangan engkau dekati pohon ini. Tapi datang iblis. Datanglah iblis. Ada pagoda iblis. Apa ke iblis? Adam, hal
hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Hai Adam, maukah aku tunjukkan syajaratil khuldi, pohon keabadian, wa mulkin la yabla, dan kekuasaan yang tidak pernah binasa. Jadi itu istilah khuldi Pak. Iblis itu paling biasa dia tuh. Maka Nabi Allah Ta'ala, la taqraba hadhihi syajarah, jangan kau dekati pohon ini. Aja pada peri aju kajungnya datang iblis, itu aju kajungnya namanya pohon khuldi, pohon keabadian. Kalau kau makan, kau akan abadi dalam surga. Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Apakah engkau akan aku tunjukkan pohon keabadian, wahai Adam, wa mulkin la yabla, dan kekuasaan yang tidak pernah binasa. Sama naik dia iblis naisen, maka dia turun patau dengan berkuasa. Sama naik lo jauh sejauh aja, wa mulkin la yabla, kekuasaan yang tidak pernah binasa. Tak coba ni perhatikan ni Pak. Ikut kata berkuasa dapur siti periode. Itu situ lagi. Dapur ada periode. Anak nasi dapur sih. Apakah salah? Tidak salah, tidak salah. Cuman itu yang dijadikan senjata oleh iblis ketika awal mula merayu Nabi Adam alaihissalam. Sama naisen, maka kecenderungan manusia itu senantiasa ingin berkuasa. Lalu kemudian ketika Nabi Adam alaihissalam dengan istrinya mendekati pohon itu, disitulah Nabi Adam melakukan pelanggaran. Nabi Adam pun diturunkan. Qul nahbitu minha jami'a, turunlah kalian semua. Jadi tadi kan pertama malaikat itu diturunkan, ya. Lalu kemudian Adam diturunkan juga, tapi apabila tetap pada Nabi Adam. Nah, kalau tadi malaikat dari Arasy ke Baitul Ma'mur, kalau Nabi Adam diturunkan ke bumi. Nah, itu si iblis, nah ini maksudnya tetap pada iblis. Tetap langsung dijatuhkan ke neraka. Itu iblis. Jadi tiga makhluk Tuhan itu semua pernah jatuh. Cuma bedanya ketika Nabi Adam alaihissalam jatuh itu bangkit lagi mengakui kesalahannya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami zalim terhadap diri kami sendiri. Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi, lalu kemudian Nabi Adam Nabi Adam kulinoi Makrimu Ta'ala, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi alladhi bi Makkah mubarakan wa hudan lil alamin. Nah, iya mula-mula rumah ibadah yang dibangun di atas bumi itu adalah Mekah, Ka'bah. Jadi itu Ka'bah ya, simula-mulanya Nabi Adam. Cuma waktu Nabi Adam di pada Ka'bah makukui. Nabi Adam ketika di bumi bertawaf di Baitullah. Jadi tawaf ini mereka di Baitul Ma'mur. Nabi Adam tawaf di Baitullah. Ya Baitullah, si bawa Baitul Ma'mur si lembui. Andai kata dijatuhkan batu kerikil di Baitul Ma'mur, maka dia akan jatuh tepat di atas Baitullah. Tawafnya malaikat di atas di Baitul Ma'mur, tawafnya manusia di Baitullah. Tapi waktu Nabi Adam alaihissalam ini pernah pakai kapal itu masih berupa gundukan-gundukan tanah, gundukan-gundukan batu. Nanti ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, barulah Nabi Ibrahim itu meninggikan Ka'bah. Nampaknya patandri Nabi Ibrahim ya Ka'bah. Makanya waktu Nabi Ibrahim bangun itu Ka'bah yang si bawa Nabi Ismail. Ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, lalu Nabi Ibrahim berdiri di depan Ka'bah. Jadi ini Ka'bah. Nabi Ibrahim berdiri di sini, tempat berdirinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Waktu nanaman di Ka'bah, nah senter di Ka'bah boleh naik kata-kata ada senter di modeling. Tempat berdirinya Nabi Ibrahim itulah yang dinamakan Maqam Ibrahim. Jadi Maqam Ibrahim itu tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika meninggikan Ka'bah. Dan dia kubur Nabi Ibrahim. Maqam Ibrahim tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Jadi engkau bekas kakinya Nabi Ibrahim makro. Nah, ada bekas kaki Nabi Ibrahim. Itu Maqam Ibrahim. Nah, jadi tapi kalau iblis jauh lagi Pak. Iblis ketika melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala,
Wa idh qulna ada ayat kan? Wa idh qala ketika Allah berfirman kepada para malaikat, usjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Maka Allah Ta'ala, iblis, wahai malaikatku, sujudlah kalian kepada Adam. Malaikat semua bersujud. Mana nih malaikat? Kecuali iblis. Jadi itu malaikat si bawa ya iblis. Iro syundrungi. Apa itu iblis? Iro ternyata iblis asana Azazil itu Azzah yang Allah muliakan, golongan muqarrabin, macawi dari Allah. Jadi itu iblis macawi dari Allah. Dia syundrungi malaikat apa beda tipis itu antara malaikat dengan Azazil atau iblis, jin. Kalau jin tercipta dari api bahasa Arabnya nar. Kalau malaikat tercipta dari cahaya bahasa Arabnya nur. Ada pasti dia ini? Kalau jin nar, api. Kalau malaikat cahaya bahasa Arabnya nur. Ada pasti dia ini? Alaikum si bawah wow. Yang satu nar, yang satu wow. Maknanya apa? Jin itu memang selalu ingin tegak berdiri, sementara malaikat wow, tunduk patuh kepada Allah. Jadi ekon kata dek nang ayo sujud, dek nang ayo rogo ay berarti ini ternyata orang yang minal jin dan jiwan nas. Apa itu setan bilang dulu Bapak? Setan malino, atau setan ditarita. Ada setan dari orang jin dan manusia. Jadi nar dengan nur. Kalau jin itu tunduk, tegak. Makanya itu rupa tawil waktu. Dalam dawatan kalian rupa tawil kan ada 4 unsur dalam diri manusia. Ada unsur api, ada unsur angin, ada unsur air, dan ada unsur tanah. Unsur api dalam diri manusia itu mengalir di darah. Itu darah yang mapallah tu hawana Pak. Mapallah hawana. Ya roh, eko macam itu gue maka lagi naik darah. Eko pacek seren tinggi darah. Ketinggi darah kan. Eko tinggi darah berarti itu 5 cm. Mandi itu 5 cm mapallah beda-beda Pak. Tinggi darahnya. Hati-hati Pak, mati daging. Jadi unsur darah itu mengalir. Jadi jin itu masuk jin itu lewat aliran darah. Seperti itu menurunkan planet itu mapallah hawana, dan jin itu kan dari api. Biasanya dari kumaci mendri mabara macalah urupan dan bicara. Itu unsur pertama. Yang kedua unsur angin dalam diri manusia. Unsur angin itu adalah asun tamat nafas itu kenapa tumangan gitu. Unsur tanah dalam diri manusia yaitu oli tawa namun kali makin cemese sosioni tatte dan karena bagi saya cemese sosioni berapa kali mandi saya semalam? Kadang-kadang tidak mandi. 2 kali ya Ustaz. Saya lagi cemai kata yang kiro akasannya. Karena ada daki memang ada unsur tanah dalam diri manusia dan ini akan kembali menjadi tanah. Kemudian unsur air itu elota apa dia kena mati itu dan pernah. Tapi masing-masing kira apa yang kemana cara maka saya penguatan cara anak api sampai penguatan memang tegak berdiri tentu itu api tentu memang itu api. Makanya jin tadi itu nar berdiri tegak di tegakmu macam cecoro ki apa tu bomporo ki elo ki mantole ya ku macam cecoro ki apa tu ki mantole iro apina la biasa ya la bandre ki dari asa pakai bandre jago somi itu
Begitulah api itu menyembah kepada Allah, dia memang tegak berdiri. Itu si anjingnya dia miring, ini boleh sakit itu sih tidak boleh ya. Ruku. Begitulah cara amin menyembah kepada Allah. Itu si woye cara Rasul Muhammad sujud. Air itu namun ditaruh di umur kami dan Maria sedek selalu mencari tempat-tempat terendah sebagai simbol sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuli melok itu sujud itu woye. Nah ia tadi sudah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Asal di telinga atau mata di rumah pada api tertung angin rokok wis sujud tanah sudah. Maksudnya apa? Begitulah cara mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena keempat-empat itu ada dalam diri manusia, maka semestinya manusia beribadah kepada Allah dengan empat gerakan ini. Tentu rokok, sujud, tudah. Ia naruh menjadi kedo-kedo di dalam sepanjang. Itulah yang menjadi gerakan-gerakan di dalam salat. Tapi apa ia baik? Empat macam ini ada dalam diri manusia yang kita bagi dua. Dua as-salana poliku surga, dua tu as-salana poliku neraka. Makanya dalam jiwa manusia wa nafsi wa ma sawaha, dengan jiwa dan penyempurnaannya fa'alhamaha, demi jiwa dan penyempurnaannya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jiwa itu diilhamkan fujur, jalan keburukan, wa taqwaha, dan jalan ketakwaan. Betul ada yang berpatau minta bagi doi udin lo madece, udin lo majana. Sebab ia apa sewa-sewa api, angin, air dan tanah memang tak bagi doi. Dua boleh ke surga, dua tu boleh ke neraka. Tiga boleh ke surga. Terpisah kan? Hah? 2 jam? Oh. Itin na yan ko suboy namarat ko siguro kay Pajay. Pada waktu kimi apa ini Pak malah menyamuk terukar. Apa ini tertutup ni mak bicara tu. Jadi namarat ko siguro ada pada terpaksa saja disambung. Sampai di mana tadi? Ya, terbagi dulu. Jadi api, air, ada dan tak bagi dulu. Dua boleh ke surga, tiga boleh ke surga, tanah dan air. Tiga boleh ke neraka, api dan angin. Makanya dalam surga itu, dalam Al-Quran dikatakan jannatun tajri min tahtihal anhar. Dia ke surga mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ikon kasalo berarti angkat tuai, angkat tanah. Nah, kalau neraka, nar itu neraka, nar itu api, api dan angin. Makanya makanya perlu Imam Syafi'i yang boleh dipakai untuk bersuci adalah sesuatu yang berasal dari surga. Ya dingin pak dipakai pancing, ya dan itu agak boleh asal dari surga. Ada yang wai si bawah tanah, air dan tanah. Ikut mak jenek, ada pakai mak jenek. Wai, dari beri kan dia untuk wai, mata yang mungkin nasabah tanah atau debu. Maka tahu berapa saya, elok cuma bisa. Kalau tidak, dipegang ulama makadar. Kukur kau buang air, elok cuma bisa. Adik dia meruntuh wai, apa pancing kuna sama angin, dia agak. Foto bawa ni kipas angin, dia agak. Dia agak ulama makukul. Itu agak ulama makalai ku dia agak meruntuh wai, bagaimana no api, cecek bawa di kompor mengutudan, dia agak. Yang bisa dipakai bersuci adalah tanah dan air. Tapi makanya kata Imam Abu Hanifah, ada hal-hal tertentu api itu bisa dipakai bersuci. Contoh, ia masih minta ibamu ada batu batanya. Ya batu batanya kan tidak ada jaminan. Maka dari ada najisin aku mungkin ada kencing anjing di situ dan lain sebagainya. Tapi batu bata itu sudah dibakar dengan api. Maka dari kata Abu Hanifah, api itulah penyucinya. Makanya kalau orang Muslim selain pertama neraka itu dicuci. Ada pak pisana tanda api mereka
Ternyata oil naiknya dicuci dengan api, ya, dicuci dengan api. Artinya apa? Bahwa ia rupatawe dalam diri manusia diilhamkan fujur wa taqwa, jalan keburukan dan jalan ketakwaan. Dia tak bagi-bagi. Nah, ini asalnya ini rupatawe politika. Manusia itu berasal dari mana? Dari tanah. Yang lengkapnya makanya pengetahuan Al-Quran ini A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa laqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun. Telah kami ciptakan manusia itu berasal dari tanah kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Ini nama asalnya tanah kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Wa laqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun. Yaitu lumpur. Kalau lumpur kandungannya ada dua, ada tanah, ada air. Berarti manusia itu asalnya dari tanah dan air. Ya, tanah air Indonesia. Jadi tanah air. Tapi tanah air itu tanah dan air. Jadi tanah dan air itu dikeringkan. Jadi walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun, dari tanah kering. Yang tanah keringnya berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Inilah bentuk kita. Makanya Nabi Adam alaihissalam ketika pertama kali diciptakan, ini diceritakan dalam kitab Qisasul Anbiya. Betul Nabi Adam pancani dari tanah liat tadi, dari tanah liat yang diberi bentuk. Lalu Nabi Adam berdiri di surga selama 40 tahun. Di pengaga nyawa Adam belum ditiupkan ruh, dia berdiri saja selama 40 tahun. Bayangkan Pak, kalau tanah liat yang dikeringkan, biasa tiga kita agak senang bempak, kendi atau bempak, biasa gitu bempak tuh. Biar tanah liat yang dikeringkan, maka ada itu, maka ada. Jadi sebetulnya ini fisiknya manusia itu kuat, keras. Makanya kita di Pak itu agak senang. Sauling kumpu, maka ada itu dilatih terus itu. Jadi asal manusia itu berasal dari tanah dan air. Tanah air berasal dari surga. Berarti manusia itu adalah makhluk surga. Teman-teman ini boleh cooking surga. Makanya kembalinya kita semestinya adalah di surga. Yaitu makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Sininna umatku utama mana nih dari surga kecuali yang tidak mau. Situ teman-teman, iya surga pura mana nih terasakan. Kapan pernah kita rasakan surga? Pernah. Pura mana kita rasakan surga pak kita sadar. Nah, tapi kayak terlalu liman para kondisi kalau banyak pasti. Wabillahi taufiq wassalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mari kita tutup dengan doa. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka an taghfir lana. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa ilaha kulli syai'in la wahid la ilaha illa anta. Nas'aluka ya Hannan ya Mannan ya Fattah ya Razzaq ya Ghani ya Mughni aghnina bi fadlika amman siwaka wa bi halalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatika. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا وعملا صالحا متقبلا وشفاء من كل داء ونسألك العافية في الدنيا والآخرة والوفاة على الإسلام يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا زيارة الحرمين في مكة المكرمة ومدينة المنورة. اللهم ارزقنا زيارة بيتك المعظم ورسولك المكرم في هذا العام وفي كل عام بأحسن الحال. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.